Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Akhirnya. Oke, sebelum ke ceritanya, setelah Mas Nara pikir-pikir, kalau Mas Nara libur sekarang kayaknya agak suram deh. Karena ya penghasilan masih sangat sedikit. Kalau libur sekarang malah nggak ada penghasilan. Jadi terpaksa. Nggak terpaksa sih, eman-eman. Bahasa Jawanya eman-eman kalau nggak digarap. Jadi ya lumayan lah, daripada nganggur total kan sebelum lebaran. Jadi kemungkinan ini Mas Nara upload, terus besoknya kayaknya insya Allah upload. Kalau nggak berarti libur. Udah gitu aja karena hampir lebaran. Oke, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Apa yang terlintas di pikiran kalian jika mendengar kata pernikahan? Mungkin bagi sebagian orang, pernikahan itu sebuah ikatan lahir batin antara dua hati untuk membangun sebuah keluarga kecil yang bahagia dan harmonis. Ya, mungkin begitu harapan setiap insan yang menjalani pernikahan. Betul bukan? Siapa sih yang tidak ingin memiliki sebuah keluarga yang harmonis, bahagia dengan seseorang yang kita sayangi? Itu impian semua wanita di dunia ini, termasuk aku. Memulai hubungan dengan seseorang, lantas memilih untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Menjalani hubungan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan sampai maut memisahkan kita dengan pasangan kita adalah mimpiku selama ini. Saat aku remaja, aku pernah bermimpi menikahi seorang laki-laki yang merupakan sahabatku sendiri. Ya, aku melamarnya, dan dia menerima lamaranku. Kedengarannya sangat lucu bukan? Namun siapa sangka jika mimpiku itu benar-benar jadi kenyataan. Namanya Mario, laki-laki yang menjadi pendampingku selama 4 tahun terakhir. Dia laki-laki yang baik, penyayang, perhatian, dan juga manis. Manis bukan karena banyak makan gula, tapi dia manis karena dia selalu memberi kejutan-kejutan kecil kepadaku. Dia sangat romantis dan aku sangat mencintainya. Sejak kedua orang tuaku meninggal, hanya dia satu-satunya orang yang tidak pernah meninggalkanku seperti keluargaku yang lain. Dia selalu meluangkan waktunya untukku, menemaniku saat aku terpuruk hingga seiring berjalannya waktu. Aku memberanikan diri untuk melamarnya. Beruntung dia memiliki perasaan yang sama kepadaku dan akhirnya kami memutuskan untuk menikah. Jika kalian mengira ini adalah awal dari kebahagiaanku, maka tebakan kalian salah. Itu salah. Oh ya, aku Jenny, dan inilah kisahku. Adio, mau sampai kapan kau menahan Jenny? Bukankah kau sudah berjanji padaku untuk menceraikannya? Jenny yang tak sengaja mendengar pembicaraan suaminya dengan sekretaris yang tak lain adalah teman baiknya sendiri seketika mematung. Secepatnya, saut Mario. Satu kata, hanya satu kata, namun sangat menyayat hati seorang Jenny. Ya, tapi kapan? Aku lelah kalau terus menjalani hubungan secara diam-diam seperti ini, keluh wanita bernama Ella itu dengan manja. Mario menarik Ella ke dalam pelukannya. Sabarlah sayang, ini tidak semudah yang kau bayangkan. Aku belum menemukan satu kesalahan dari dia yang bisa aku gunakan sebagai senjata untuk menceraikannya. Ella mendengus dengan kasar. Apa sabarku selama 4 tahun ini masih kurang?
Kalau aku tahu akan seperti ini, aku tidak akan mengizinkan kamu menerima lamarannya waktu itu. Lagi pula kau hanya kasihan padanya karena dia sahabatmu yang banyak membantu kita selama ini. 4 tahun. Jadi mereka berhubungan selama 4 tahun dan batin Jenny bermonolog. Pikirannya kembali menerawang mengingat semua kebaikan-kebaikan yang suaminya lakukan kepadanya. Aku tidak ingin kau terus-terusan mengulur waktu, Rio. Aku takut dia akan segera mengandung anakmu dan kau akan semakin takut menceraikannya. Kau tenang saja, sayang. Hal itu tidak akan terjadi selama aku tidak mengizinkannya untuk melepaskan implannya. Jadi kau tidak usah khawatir. Jadi ini alasannya dia selalu menghindari jika aku membahas soal anak kepadanya. Tuhan, apakah semua yang aku dengar ini benar-benar nyata? Isak Jenny dalam hati mendengar kenyataan yang sebenarnya dari mulut suaminya. Percayalah Ella, hanya kau wanita satu-satunya yang kuizinkan untuk mengandung dan melahirkan keturunanku. Kau satu-satunya wanita yang pantas menjadi ibu dari anak-anakku. Jadi bersabarlah sayang. Aku janji setelah semuanya selesai, hanya ada aku dan kau. Tidak ada yang lain. Mario melepas pelukannya kepada Ella dan mulai menarik wanita itu duduk di atas mangkuannya. Jadi, boleh aku memintamu sebagai makan siangku, sayang? Kata Mario sambil sesekali mencium tipis bibir merah Ella. Yes, of course baby, I'm yours. Jenny yang melihat adegan tak senonoh suaminya dengan teman baiknya itu memilih untuk berbalik. Ia tak sanggup melihat apa yang dilakukan dua orang itu di dalam sana. Ia lalu memutuskan untuk meninggalkan tempat itu saat sesekali mendengar suara desahan Ella dan suaminya secara bersamaan. Dengan langkah yang diseret, dirinya berjalan menuju lift yang akan membawanya menjauh dari tempat terkutuk itu. Aku menyerah, Tuhan. Aku benar-benar menyerah. Dengan kasar, Jenny menghapus jejak air matanya saat mendengar suara Mario yang memanggilnya. Sayang, kau di mana? Jika sebelumnya Jenny dengan senang hati menyambut kedatangan suaminya, maka tidak untuk sekarang dan mungkin seterusnya. Setelah dia tahu semuanya, kini di benaknya hanya ada penyesalan. Dia mencoba menetralkan kembali perasaannya sebelum dia memutuskan untuk membuka pintu kamar untuk suaminya. Kau sudah pulang. Tidak ada senyuman, hanya tatapan dingin, namun dia masih bisa berbicara dengan nada yang lembut. Aku lelah sayang. Hari ini Ella benar-benar memberiku segudang pekerjaan, keluhnya kepada sang istri. Pembohong. Kau bahkan menikmati desahan wanita itu tanpa rasa penyesalan. Sialan, maki Jenny kepada suaminya dalam hati. Kau ingin makan atau mandi dulu? Mandilah. Tapi aku ingin mandi bersamamu sayang. Mario mencoba menarik tangan istrinya ke dalam pelukannya. Namun wanita itu menanggapinya dengan sedikit mendorong tubuh suaminya agar menjauh darinya. Tentu saja dia melakukannya dengan sedikit senyum di wajahnya. Dia tidak ingin laki-laki itu melihat mimik wajahnya yang sesungguhnya. Mandilah sayang. Aku akan menyiapkan makan malam untuk kita terlebih dahulu. Tanpa menunggu jawaban dari suaminya, Jenny segera meninggalkan kamarnya. Dia benar-benar muak berada di dekat laki-laki itu. Kalau dulu dia akan dengan senang hati menuruti apa yang suaminya katakan, maka tidak dengan hari ini dan selamanya. Laki-laki itu kini membuatnya jijik. Dia tidak sudi jika harus mandi bersama dengannya lagi. Dia tidak sudi jika harus membersihkan sisa-sisa percintaan suaminya dengan sahabatnya sendiri. Bahkan benar-benar ia tak sudi. Tak butuh waktu lama, Mario selesai mandi dan segera menyusul istrinya ke ruang makan. Selama makan malam berlangsung, laki-laki itu terus-menerus memperhatikan istrinya. Ada yang salah dengannya. Dia heran, kenapa sejak tadi istrinya itu terus diam dan tidak banyak bicara seperti biasanya.
Biasanya wanita itu akan bercerita tentang kesibukannya seharian di rumah dengan cerita. Tapi kali ini, apa terjadi sesuatu sayang? Tanyanya kepada Jenny, namun yang ditanya hanya diam sambil sesekali menggelengkan kepalanya guna merespon pertanyaan-pertanyaan suaminya. Begitu selesai, Jenny memilih meninggalkan Mario terlebih dahulu, menuju kamar dan membaringkan tubuhnya dengan posisi membelakangi. Tak lama kemudian Mario datang. Cep. Selamat istirahat sayang. Mimpi yang indah, ucapnya seraya mencium lembut pucuk rambut istrinya. Jenny yang mendapat perlakuan seperti itu hanya mampu menahan tangis. Hatinya sakit mengingat apa yang dia saksikan sendiri hari ini. Tidakkah semua itu palsu? Apa pernah laki-laki itu merasa bersalah sedikit saja kepadanya? Sungguh, laki-laki itu sangat jahat. Dia mempermainkan perasaan Jenny selama 4 tahun lamanya. Apa dia masih pantas disebut manusia? Seperti biasa pagi ini Jenny bangun pagi dan menyiapkan semua kebutuhan suaminya sebelum berangkat ke kantor. Dia menyiapkan sarapan dan menunggu laki-laki durjana itu turun dan sarapan bersama dengannya. Selamat pagi sayang, ucap Mario menghampiri istrinya dan tak lupa memberi sebuah kecupan ringan di bibir sang istri. Menjijikan. Jenny mengabaikan sapaan suaminya. Duduklah. Akan aku siapkan sarapanmu. Setelah menyiapkan sarapan suaminya, Jenny kembali duduk dan memulai sarapannya. Apa kau sibuk hari ini? Sepertinya tidak terlalu sayang. Ada apa ya? Kalau begitu sempatkan waktumu dan makan siang di rumah hari ini. Memangnya ada acara apa sayang? Apa harus ada alasan dulu baru bisa mengajak suamiku makan siang bersama di rumahku sendiri? Ayo, berhenti bertingkah seperti itu, atau aku akan membopongmu ke kamar lalu memakanmu. Wanita itu tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku akan memasak makanan spesial untuk kita dan jangan lupa kau ajak Ella ya. Mario mengernyitkan keningnya. Nah, salah kan? Mario mengernyitkan keningnya. Ella? Ia mengangguk pelan. Iya Ella. Kau harus mengajaknya karena aku merindukan teman baikku itu. Baiklah, aku akan datang bersama Ella nanti siang sayang. Apa kau senang Tuan Putri? Jenny tersenyum mendengar perkataan suaminya. Baginya Mario memang sosok yang humoris. Dia bisa mencairkan suasana menjadi lebih baik. Namun sayang, semua itu kini sudah tidak ada artinya lagi bagi Jenny. Hari ini dia mantap untuk mengakhiri dan memilih untuk mengalah. Anggap saja dia lemah. Tapi mau bagaimana lagi? Kesehatan mentalnya jauh lebih penting saat ini. Ia tidak ingin menyanyiakan sisa hidupnya untuk mengabdikan diri pada satu manusia yang tidak tahu berterima kasih. Tak lama setelah Mario menghabiskan sarapannya dan berangkat menuju kantornya, Jenny kembali ke kamarnya untuk mengemasi semua pakaiannya ke dalam sebuah koper yang sudah dia siapkan sejak tadi. Dia hanya mengemasi barang yang memang ia bawa sejak awal pertama kedatangannya di rumah itu. Hanya miliknya. Tidak ada barang-barang mewah, kartu kredit, bahkan semua pakaian dan perhiasan yang diberikan Mario kepadanya. Tak satu pun ia bawa. Hanya miliknya, tak lebih dan tak kurang. Setelah semuanya selesai, dia kembali menyimpan koper tersebut di samping lemari. Ia lalu bersiap kemudian turun untuk menemui kepala pelayan di rumah itu. Waktu makan siang akhirnya tiba. Berbagai macam jenis masakan sudah dia hidangkan di atas meja. Ia sengaja memasak semua makanan itu guna menyambut tamu penting yang akan datang hari ini bersama dengan suaminya. Sejenak dia menatap semua hasil karyanya yang telah tertata rapi di atas meja berbahan marmer itu. Ia tidak percaya. Bahkan di hari dia sudah memantapkan hatinya untuk bercerai, dirinya masih sempat menyiapkan makan siang untuk suami dan juga selingkuhannya. Kurang baik apa lagi diriku Mario. Tak lama suara mobil terdengar. Itu artinya kedua manusia itu sudah datang. Jenny bisa melihat dari balik jendela bagaimana Mario memperlakukan Ella penuh perhatian. Mereka berjalan beriringan sembari tertawa bersama.
Hati Jenny kembali teriris. Belum sembuh luka yang mereka berikan kemarin. Sekarang mereka akan sengaja menabur garam di atas luka yang sama. Perih. Itu tentu sangat perih. Jika boleh meminta, ia akan menangis sejadi-jadinya. Kalau perlu meraung-raung di depan suaminya dan meminta kepada laki-laki itu untuk tidak meninggalkannya dan meninggalkan perempuan itu. Tapi tidak. Tidak untuk sekarang ataupun nanti, karena hatinya sudah benar-benar hancur. Hai. Jenny menghampiri Ella lalu memeluk seolah dia sedang melepas rindu kepada teman dekatnya itu. Ada angin apa kau tiba-tiba mengajakku makan siang di istanamu ini? Jenny terkekeh. Kau sangat susah diajak untuk bertemu akhir-akhir ini, dan aku benci karena kau mengabaikanku. Aku minta maaf Nyonya besar, tapi sebaiknya kau tanyakan itu pada suamimu. Dia memberikanku pekerjaan tanpa ampun. Jenny melirik dengan tatapan tajam pada suaminya. Sementara laki-laki itu hanya tersenyum menunjukkan deretan gigi putihnya dan tersenyum seperti orang bodoh. Apa kalian akan terus mengobrol seperti itu? Aku sudah lapar. Mendengar perkataan Mario, Jenny mengajak keduanya menuju ruang makan. Mereka melewati makan siang sambil sesekali bercerita tentang masa lalu mereka. Sebenarnya lebih dominan Mario dan Ella yang bercerita sih. Jenny hanya menanggapinya dengan senyum sekali saja. Sebenarnya ada yang ingin aku katakan. Aku ingin jujur soal perasaanku selama ini. Perkataan Jenny berhasil mengalihkan perhatian dua sejoli itu kembali kepadanya. Baik Mario ataupun Ella, keduanya belum menanggapi perkataan dari Jenny. Sejujurnya sampai detik ini, aku belum mencintaimu sepenuhnya, Rio. Raut wajah Mario akhirnya berubah. Keningnya mengkerut mendengar perkataan istrinya. Apa maksudmu? Tanya Rio. Hari ini aku akan berkata jujur, tapi tolong jangan pernah menyela atau memotong setiap perkataanku ya. Kalian hanya perlu mendengarkanku sampai aku selesai. Tetaplah di tempatmu, Rio. Mario yang berniat berdiri dari duduknya dan menghampiri istrinya terpaksa mengurungkan niatnya. Jenny menutup mata sejenak, menarik nafas dalam-dalam, kemudian membuangnya secara perlahan. Untuk terakhir kalinya dia kembali meyakinkan hatinya kalau keputusan yang akan dia ambil kali ini benar-benar keputusan yang tepat. Ia akan mulai menjalankan apa yang direncanakan. Kau pasti masih ingat hari di mana aku melamarmu, Rio? Tatapan matanya beralih ke Rio. Laki-laki itu mengangguk pelan sebagai respon dari pertanyaan istrinya. Perhatianmu, kepedulianmu serta kebaikan hatimu, dan waktu yang kau luangkan untukku saat aku benar-benar terpuruk membuat hatiku tersentuh. Dan saat itu pula aku bertekad membalas kebaikanmu dengan mengabdikan sisa hidupku sebagai istrimu. Awalnya aku mengira cinta akan datang dengan sendirinya, namun sayang, bahkan sampai detik ini perasaan itu belum juga ada di hatiku. Jenny sedikit melirik ke arah suaminya yang mulai gusar. Beberapa waktu yang lalu, aku bertemu dengan seseorang dari masa laluku. Namun siapa sangka dari pertemuan yang tidak disengaja itu ternyata mampu memberikan getaran-getaran cinta dalam diriku. Baik aku ataupun dia sama-sama merasakan hal yang sama. Mata Rio memerah, tangannya mengepal, artinya kini laki-laki itu tengah menahan emosinya. Sementara itu Ella yang merasa tidak enak hati untuk mendengar masalah rumah tangga Rio dan Jenny memilih untuk pamit terlebih dahulu. Sebaiknya aku kembali ke kantor duluan ya. Kalian bisa bicara dengan leluasa. Mendengar perkataan Ella, Jenny langsung tertawa. Dia kemudian menatap Ella dengan tatapan yang tidak bisa diartikan lagi.
Bukankah aku sudah bilang jangan menyela? Cukup dengarkan sampai aku selesai bicara. Dan kau sudah menjadi bagian dari kami. Artinya kau juga harus tahu apa yang terjadi, Savannah Daniela. Ella terdiam. Begitupun Mario. Mereka tidak pernah mendengar Jenny menyebut nama Ella dengan begitu lengkapnya kalau tidak terjadi sesuatu kepada wanita itu. Jenny kembali menatap sekilas laki-laki yang ada di depannya sebelum kembali melanjutkan apa yang dia bicarakan. Maafkan aku, Rio. Aku sudah berusaha membuka hati untukmu, tapi maaf sebelumnya. Aku benar-benar minta maaf karena belum bisa mencintaimu. Jenny berucap seraya menyodorkan sebuah amplop berwarna coklat muda ke arah suaminya. Tolong lepaskan aku. Biarkan aku mencari dan menjalani hidupku sendiri mulai sekarang. Mari kita akhiri pernikahan ini. Apa maksudmu? Suara Mario meninggi, wajahnya kembali memerah, akhirnya emosinya meledak. Aku ingin mengakhiri pernikahan ini, tegas Jenny sekali lagi. Jangan bermimpi. Entah apa yang terjadi kepadanya, tapi Rio justru tidak rela jika harus mengakhiri hubungannya dengan Jenny. Aku bilang ceraikan aku, teriak Jenny dengan air mata yang sudah jatuh membasahi kedua pipi gembulnya. Aku bilang tidak. Sampai kapanpun aku tidak akan menceraikanmu, Jenny. Amarah Rio benar-benar sudah di ambang batas. Ia mengambil amplop yang diberikan Jenny kepadanya lalu merobeknya di depan mata Jenny. Dia benar-benar tidak akan melepas Jenny begitu saja. Dia bahkan lupa dengan sosok Ella yang ada di antara mereka. Rio, ada apa denganmu? Bukankah kemarin kau sendiri yang menjanjikan akan menceraikan Jenny? Tapi kenapa seperti ini? Apa kau sudah jatuh cinta kepadanya? Tidak, itu tidak mungkin. Pikiran Ella berkecamuk melihat reaksi kekasihnya itu di luar ekspektasinya. Jenny menyeka air matanya dengan kasar lalu menatap Rio dan Ella secara bergantian. Ia tertawa melihat penolakan suaminya untuk bercerai. Bukankah kau sangat egois, Rio? Aku sudah bilang tidak mencintaimu, kenapa kamu masih kekeh untuk mempertahanku? Kau pikir aku bodoh? Dengan tenangnya kau bilang kau akan pergi dengan kekasih lamamu, lalu kemudian kau meminta aku untuk menceraikanmu. Kau jangan bermimpi, Jenny, jangan bermimpi, sarkas Rio. Ella menatap miris ke arah Rio yang dengan terang-terangan menolak untuk berpisah dengan Jenny. Sementara Jenny bisa melihat bagaimana ekspresi Ella saat ini. Kau hanya perlu melepaskan Rio. Dengan begitu aku juga bisa tenang melepaskanmu pergi bersama dengan cintamu. Baik Rio maupun Ella keduanya terdiam. Tatapan Ella kini beralih ke Jenny. Apa maksudmu? Tanya Rio tergugu. Jenny mendengus kesal. Lepaskan aku. Ayo akhiri pernikahan palsu ini dan menikahlah dengan Ella. Mata kedua sejoli itu terbelalak sempurna dan hal itu sangat jelas terlihat oleh Jenny. Kaget. Jenny menatap lirik ke arah Rio. Kalian tidak perlu berpura-pura kaget seperti itu. Aku sudah tahu semuanya. Aku juga tahu apa yang terjadi dengan kalian di belakangku. Aku bahkan tahu tentang kau menerima lamaranku saat itu hanya karena kasihan kepada aku, kan? Senyum Jenny seolah meratapi betapa malangnya dirinya. Aku hanya ingin mengakhiri pernikahan ini. Setelah itu aku tidak akan mengganggu kalian. Lagi pula bukankah kau seharusnya memberi status atas hubunganmu dengan Ella? Kau tidak memungkinkan terus menjadikannya jalangmu sementara dia dengan tulus melayani setiap saat kau membutuhkan dia. Sarkasnya dengan penuh penekanan kemudian melirik ke arah Ella yang masih memilih diam tanpa berniat untuk membela diri. Sayang, Jenny menolak Rio yang akan menyentuhnya. Aku akui kesalahanku dan aku minta maaf. Ayo kita perbaiki semuanya. Kita mulai dari awal, hanya ada kita, aku dan kau. Yang benar saja. Segampang itu laki-laki itu menerima maaf dan meminta maaf. Dia bahkan tidak berpikir dengan baik kalau kata-katanya barusan sudah sangat menyakiti hati Ella. Jenny lalu menghampiri Ella yang masih diam. Ella, lihatlah, Rio tidak ingin melepaskanku.
Bahkan dia merobek surat cerai yang sudah kusiapkan untuknya. Bukankah menurutmu dia laki-laki egois? Mulut Rio seakan terkunci. Perkataan Jenny barusan sungguh menohok baginya. Karena sudah merasa lelah dan ingin mengakhiri semuanya dengan cepat, Jenny melangkah ke kamarnya dan meninggalkan kedua manusia itu yang masih tidak bergeming. Tak lama Jenny turun dengan membawa koper yang sudah dia siapkan sejak tadi. Sampai ketemu di pengadilan, Rio masih terdiam dengan tatapan kosong. Sementara Ella, Jenny bahkan tidak peduli dengannya. Terima kasih untuk semuanya dan maaf belum bisa menjadi istri yang baik untukmu. Jenny lalu melepas cincin pernikahannya dan meletakkan di atas meja tepat di depan mata Rio. Rio terjatuh. Tatapannya kosong, tubuhnya terkulai lemas di lantai seraya menatap kepergian istrinya. Jenny pergi. Wanita itu benar-benar pergi sekarang. Tak terasa sudah beberapa minggu sejak Jenny memutuskan pergi meninggalkan Rio. Dan sejak saat itu juga dia sudah tidak pernah bertemu dengan laki-laki itu ataupun dengan Ella. Jika ditanya apakah Jenny menyesal, mungkin iya, tapi untuk apa lagi? Mungkin dia menyesal karena kenapa saat sudah sejauh ini usia pernikahan mereka, ia baru mengetahui semua kebohongan yang dilakukan suaminya. Mungkin jika dia mengetahuinya sejak dulu, tentu tidak akan sesakit ini yang dia rasakan. Di lain sisi, Rio tentu merasakan hal yang sama dengan Jenny, yaitu menyesal. Dan penyesalan terbesar dari seorang Rio adalah dia baru menyadari jika dirinya sudah mencintai Jenny saat wanita itu telah pergi dari hidupnya. Ia pernah mencoba mencari keberadaan Jenny, namun wanita itu seakan menghilang bagai ditelan bumi. Atau memang Jenny sengaja menghindarinya dan tidak ingin bertemu dengannya. Ia bahkan hadir di persidangan berharap dia bisa bertemu dengan Jenny, namun tetap saja wanita itu lagi-lagi tidak hadir. Dia hanya mengutus seseorang pengacara untuk mewakili dirinya. Rio menghampiri seorang wanita yang merupakan sahabat sekaligus pengacara yang diutus oleh Jenny. Permisi, maaf mengganggu waktu Anda, tapi bisakah kita bicara sebentar? Wanita itu diam dan tidak menanggapi perkataan Rio. Tolong Nona, hanya sebentar. Saya janji tidak akan menyita waktu Anda lebih lama. Katakan apa yang ingin kau bicarakan kepadaku, Tuan Benjamin. Sebaiknya kita bicara di tempat lain saja. Mau tidak mau wanita itu mengikuti kemana Rio akan membawanya. Sampai pada akhirnya mereka sampai di sebuah taman kecil yang berada di belakang kantor pengadilan. Jadi apa yang ingin kau bicarakan kepadaku? Tanya wanita itu to the point. Saya hanya ingin tahu di mana keberadaan Jenny. Saya ingin bertemu dengannya dan tolong Nona bantu saya untuk menemuinya. Rio kembali memohon. Dia benar-benar sudah tidak peduli lagi dengan harga dirinya di depan wanita itu. Saya mohon maaf tidak bisa mengabulkan permintaan Anda, karena bagaimanapun itu adalah permintaan langsung dari klien saya. Jadi sekali lagi saya benar-benar minta maaf. Setelah berkata seperti itu, wanita itu bergegas meninggalkan Rio, namun langkahnya terhenti manakala laki-laki itu menarik lengannya dengan sedikit kasar. Alexa Abraham. Wanita itu berbalik dengan tatapan tajam ke arah Rio. Alexa sendiri salah satu orang yang menentang pernikahan Jenny dengan Rio waktu itu. Alasannya cukup simpel. Dia tidak menyukai laki-laki itu karena kerap mendapati Rio jalan berdua dengan Ella selainnya pasangan suami istri. Dulu dia sempat menceritakan hal itu kepada Jenny. Namun sayangnya sahabatnya itu terlalu dibutakan oleh perhatian dan kasih sayang Rio yang ternyata hanya palsu belaka. Dan akhirnya inilah yang terjadi. Semua kebusukan Rio terungkap dan saat itu juga Jenny menghubunginya dan menceritakan semuanya kepada Alex. Itulah mengapa Alex sangat bersemangat saat Jenny memintanya untuk mengurus perceraiannya dengan laki-laki tak berguna itu. Jaga batasanmu Tuan Mario Benjamin. Sarkas Alex membuat Rio melepaskan tangannya. Aku minta maaf. Aku hanya ingin mengetahui di mana keberadaan istriku. Apa sesulit itu kamu memberitahuku di mana dia? Apa begini caramu memperlakukan teman lamamu, Alexa Abraham? Alex menatap malas laki-laki itu. Untuk apa lagi kau mencarinya? Apa kau belum puas menyakiti sahabatku? Kau dan Ella, kalian berdua sepasang manusia yang tidak tahu malu yang paling jahat yang pernah aku temui.
Jangan ikut campur urusan rumah tanggaku, Alex, atau kau akan menyesal. Alex tertawa kecil mendengar ancaman yang dilontarkan Rio kepadanya. Aku akan memang ikut campur. Jenny adalah klienku sekarang, dan aku adalah pengacaranya. Jadi kalau kau ingin bertemu dengannya, kau harus berurusan denganku. Dan kalau kau masih ingin menikmati udara segar, jangan pernah mengganggunya lagi, atau aku pastikan kau akan menghabiskan sisa hidupmu dengan mendekam lama di penjara. Rio terdiam. Ancaman Alex tentu tidak bisa diremehkan. Dia sangat kenal siapa wanita itu. Bukan cuma sekedar pengacara kondang saja, tapi latar belakang keluarganya yang mempunyai pengaruh yang penting di negara ini membuat Rio berpikir 2 kali untuk mencari masalah dengan Alex. Ya, cukuplah masalahnya dengan Jenny yang membuatnya pusing. Dia tidak ingin menambah masalah dengan keluarga Abraham. Hari ini adalah sidang putusan terakhir atas gugatan yang diajukan Jenny beberapa waktu lalu melalui pengacaranya Alexa. Rio sudah pasrah dengan kenyataan yang akan terjadi. Mau tidak mau dia menerima keputusan hakim. Nantinya bagaimanapun juga semua yang terjadi memang murni atas kesalahannya, dan bersyukur Jenny hanya menuntut cerai kepadanya. Tapi mungkin hari ini Tuhan masih berbaik hati kepadanya. Tanpa Rio duga, Jenny hari ini datang ke pengadilan. Jenny datang semata-mata hanya ingin mendengar langsung putusan hakim atas gugatannya. Wanita itu bahkan terlihat sangat cantik dari terakhir kali Rio melihatnya. Apa itu artinya dia sudah bahagia? Tok 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 tok. Gimana sih? 3 kali ya? Tok tok tok. Ketukan palu yang diberikan oleh hakim menjadi pertanda mereka resmi bercerai. Ya, jelas raut penyesalan Rio tidak bisa disembunyikan. Pupus sudah harapannya untuk memperbaiki semuanya. Dengan kebodohannya, ia kini kehilangan wanita yang selalu memberi kehangatan kepadanya selama 4 tahun belakangan ini. Bodoh. Hanya kata itu yang selalu dia ucapkan untuk penyesalannya. Bodoh karena dia baru menyadari betapa berartinya Jenny dalam hidupnya. Bodoh karena baru menyadari tentang perasaannya kepada Jenny saat wanita itu memutuskan untuk pergi dari hidupnya selama-lamanya. Jika Rio terus meratapi penyesalannya, berbeda dengan Jenny, wanita itu seakan puas dengan putusan hakim. Rasanya beban di pundaknya selama ini terlepas. Ia seperti lahir kembali. Meskipun jauh dalam lubuk hatinya sangat menyayangkan perceraian itu terjadi, tapi itu tetap bersyukur setidaknya dia bisa melanjutkan hidupnya dengan lebih baik lagi. Jenny melihat Rio terduduk dengan raut wajah yang putus asa. Dia lalu beranjak dan menghampiri Rio dan duduk di samping mantan suaminya itu. Dengan tatapan sendu, Rio menatap Jenny. Maafkan aku. Maafkan aku yang telah menyanyiakan cintamu. Aku menyesal. Sangat-sangat menyesal. Laki-laki itu hanya bisa tertunduk, benar-benar menyesali perbuatannya. Sudahlah Rio, semua sudah terjadi. Tidak ada yang perlu disesali lagi. Aku bahkan sudah mengikhlaskan semuanya. Ucapan Jenny benar-benar menusuk hati Rio. Maaf jika bersama aku kau tidak bahagia. Aku bahagia. Sangat bahagia. Aku bahagia karena merasa dicintai, ya, meskipun pada akhirnya aku tahu jika semua cinta yang aku terima itu palsu. Jenny tersenyum ringan. Dia benar-benar menunjukkan bahwa kini dirinya benar-benar sudah sangat ikhlas. Tapi bagaimana kalau cinta yang aku berikan benar-benar nyata dan tulus dari dalam hatiku? Apa kamu akan percaya dan ingin memperbaiki semuanya bersamaku? Rio menatap lekat ke dalam mata mantan istrinya. Kau tidak perlu mengatakannya, dan aku pun tidak perlu menjawabnya, karena semuanya sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Tatapan Jenny kini berubah. Sudah tidak ada lagi kehangatan di setiap tatapannya. Kini hanya ada tatapan dingin dan tajam.
Jalani hidupmu dengan baik, Rio. Menikahlah dengan Ella. Setidaknya kalian harus memiliki status jika kalian ingin melanjutkan hubungan kalian. Aku pergi. Aku harap ini adalah pertemuan terakhir kita dan semoga kau selalu bahagia. Jenny beranjak dari duduknya. Kini Rio sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Jenny pergi, benar-benar pergi sekarang. Laki-laki itu benar-benar sudah tidak bisa menahan air matanya lagi. Penyesalan, ya, hanya itu yang menyelimutinya sekarang. Benar-benar menyesal, dan untuk pertama kalinya dalam hidup Rio, dia merasakan penyesalan yang luar biasa. Hancur sudah harapannya, semua kenangan tentang pernikahan mereka kini hilang dan tidak ada yang tersisa. Maafkan aku, sayang, ucapnya liris seraya terus menatap kepergian Jenny yang semakin menghilang dari pandangannya. Jenny. Aku mencintaimu sampai kapanpun. Oke, kita flashback. Hey, Ella datang menghampiri Jenny yang sejak beberapa waktu lalu sudah menunggunya. Aku bahkan hampir lemutan gara-gara menunggumu terlalu lama. Keluh Jenny. Wajahmu bahkan tidak cocok untuk marah. Kau justru terlihat begitu menggemaskan saat ini. Goda Ella pada sahabatnya. Lagian kalau mau marah, sana marah sama Tuan Benjamin. Dia bahkan menyita waktu makan siangku dengan segudang pekerjaan yang diberikan kepada aku. Jenny malah terkekeh mendengar keluhan sahabatnya. Sepertinya aku salah curhat. Aku lupa kau dan suamimu sama-sama saja ya. Sama-sama menyebalkan, sambung Ella yang diikuti decak tawa dari Jenny. Ella hanya bisa pasrah melihat tingkah sahabatnya itu yang hanya bisa tertawa di atas penderitaannya. Jadi ada apa Nyonya Benjamin yang terhormat ini mengajakku bertemu di sela kesibukanku yang padat? Tanyanya seraya menyeruput es americano yang sudah dipesankan oleh Jenny sebelum dia datang. Aku berencana melepas imlanku. Ya, kenapa harus memberitahuku kalau kau ingin melepas implanmu? Tanyanya sembari menutupi kegusaran dalam hatinya. Ya, itu karena kau sahabatku, aku ingin meminta saran kepadamu. Ella berusaha menelan ludahnya dengan susah payah. Kau harusnya membahas ini dengan Rio, bukan denganku. Lagi pula kau bertanya pada orang yang belum menikah. Aku kan mana punya pengalaman seperti itu. Wajah Ella nampak begitu merah dan Jenny hanya tertawa melihat perubahan raut wajah sahabatnya. Mungkin dia pikir Ella sedang menahan malu akibat perkataannya beberapa saat yang lalu. Ya sudahlah, nanti aku bicarakan ini dengan Rio, katanya dengan raut wajah yang sedikit kecewa. Memang harus seperti itu, Nona Jenny Alexandra? Ya. Kau ini menyebalkan ya. Ella terkekeh melihat ekspresi menggemaskan dari sahabatnya itu. Entah mengapa wanita itu sedikit risih jika dipanggil dengan nama panjangnya. Sudahlah, lupakan saja soal yang tadi. Berhubung kita ketemu, aku ingin menanyakan soal reuni yang akan diadakan minggu depan. Itu yang jadi masalahnya. Ella mendecak. Aku sepertinya tidak bisa hadir sih. Kau tahu sendiri kan, akhir-akhir ini aku sangat sibuk. Apalagi dalam beberapa hari ini aku harus mempersiapkan perjalanan suamimu untuk meninjau langsung proyek di luar kota. Ella sangat mengerti dengan posisi sahabatnya. Ia juga tidak bisa seenaknya meminta kepada suaminya untuk memberi cuti kepada Ella hanya lantaran ingin menghadiri sebuah reuni bersama yang akan diadakan oleh teman seangkatan mereka waktu sekolah. Ya, sepertinya memang aku harus pergi sendiri. Jenny yang baru saja sampai melihat mobil Rio segera menyusul suaminya. Rio, Jenny menghampiri suaminya yang kini sudah bertelanjang dada dan bersiap untuk mandi. Apa kau sudah lama pulang? Tidak sayang, aku baru saja sampai.
Jenny yang melihat pakaian kerja suaminya yang berserang di lantai sekarang mengambil dan berniat untuk meletakkannya ke dalam keranjang. Keningnya menggerut kelantaran dia tak sengaja mencium aroma parfum yang menurutnya sangat familiar dengan indera penciumannya. Belum selesai bergelut dengan pemikirannya, tubuh Jenny kini tersentak lantaran sepasang tangan kekar melingkar di perutnya dan membuat pikirannya buyar. "Aku merindukanmu sayang." Belum sempat protes, Rio sudah membopong tubuhnya ke dalam kamar mandi dan menurunkannya di dalam bathtub yang sebelumnya sudah terisi air yang dipenuhi dengan busa sabun dengan aroma terapi. Rio mulai melepas handuknya dan ikut masuk ke dalam bathtub bergabung dengan istrinya. Jenny sangat paham dengan apa yang diinginkan oleh suaminya. Perlahan dia pun mulai melepas kain penutup tubuhnya satu persatu, hingga tubuh polosnya yang begitu indah terlihat dan membuat Rio menatapnya dengan penuh gairah. Kakinya begitu jenjang, putih dan mulus. Rio benar-benar tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Jenny barang sedetik pun. Sungguh sangat sempurna ciptaan Tuhan. Sempurna, sangat sempurna. Rio menarik tubuh istrinya hingga kini wanita itu berada di atas pangkuannya. Tangannya mulai menjelajah di balik punggung istrinya, mulai mengelusnya dengan penuh godaan sambil sesekali menyesap bahu polos dan mulus milik Jenny. Desahan Jenny mulai terdengar manakala Rio terus menyusuri bahunya dan berakhir di leher jenjang miliknya. Jenny mulai membelai dada bidang suaminya, terus mengelus sampai kedua tangannya kini menangkup wajah Rio dan mulai menyatukan bibir mereka. Ciuman mereka tidak berlangsung lama. Jenny tiba-tiba berhenti lantaran aroma parfum yang sama kembali menyapa indera penciumannya. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Ia mencoba menepis pikirannya kemudian memilih melanjutkan kegiatannya. Rio mengerang mendesah saat tangan istrinya mulai memainkan juniornya yang mulai tegang di bawah sana. Jenny benar-benar tidak pernah mengecewakannya. Bahkan hanya dengan sekali remasan saja, benda itu sudah mulai tegang secara sempurna dan siap untuk mencari lawannya. Rio bisa melihat cinta yang besar untuknya dari sorot mata istrinya. Semua kewajibannya sebagai seorang istri dia lakukan dengan cinta dan kasih sayang. Hal itu yang membuatnya tidak takut kehilangannya, karena dia sangat yakin wanita itu sangat mencintainya, dan menurutnya justru Jenny lah yang sangat takut kehilangan dirinya. Sudah 15 menit mereka bertahan dengan posisi seperti itu, hingga Rio mulai merasa permainan ini harus dilanjutkan ke tahap yang lebih menyenangkan. Ya pokoknya seperti itulah. Seminggu kemudian, Jenny kini tengah bersiap untuk pergi menghadiri acara reuni dengan teman-temannya di salah satu restoran mewah milik salah satu dari teman sekolahnya dulu. Dengan mengendari mobil sendiri, ia melaju dengan kecepatan sedang membelah keramaian kota siang itu. Soal Rio, suaminya itu sudah berangkat keluar kota sejak pagi tadi bersama dengan Ella dan beberapa orang lainnya. Beberapa saat kemudian handphone Jenny berbunyi. Tanpa melihat siapa nama yang tertera di layar gawainya itu, ia langsung mengangkatnya. "Sabar Alek, aku masih di jalan. Aku akan sampai 10 menit lagi." Mobil Jenny kini berhenti di sebuah lampu merah tak jauh dari lokasi yang akan dia datangi. Namun pandangan di depannya berhasil menyita perhatiannya. "Loh, bukankah itu mobil Rio? Kenapa ada di sini ya? Bukankah harusnya dia berada di luar kota?" Tanyanya dalam hati. "Lex, nanti aku hubungi lagi ya begitu aku sampai." Tanpa menunggu jawaban dari temannya, Jenny mematikan sambungan telepon dan beralih mencari nama suaminya di kontak pencariannya. Panggilan pertama tidak ada respon. Begitupun panggilan kedua sampai ketiga. Saat panggilan kembali terhubung untuk yang keempat kalinya, barulah terdengar suara Rio di seberang telepon. "Halo, sayang, kau di mana?" Mata Jenny benar-benar tidak lepas dari mobil yang berada di depannya. Dia sangat yakin jika mobil tersebut adalah mobil suaminya. "Aku baru sampai sayang. Ada apa ya?" Perasaan Jenny mulai tidak tenang. Entah mengapa dia sangat yakin jika suaminya sedang berbohong, tapi dia juga tidak bisa langsung menyimpulkan begitu saja hanya lantaran melihat mobil yang ada di depannya sangat mirip dengan mobil yang biasa digunakan oleh suaminya sehari-hari. "Aku akan pulang hari ini juga sayang." Begitu semuanya selesai,
Dan kamu harus menyambut kedatanganku karena aku tahu kau pasti merindukanku. Baiklah sayang, aku menunggumu. Jangan lupa menghubungiku. Jenny masih mengikuti mobil yang di depannya dengan jantung yang berdebar kuat. Baiklah, kalau begitu nanti aku akan menghubungimu ya. Tak lama kemudian mobil yang diikuti Jenny memasuki lobi sebuah hotel yang terbilang cukup mewah. Jenny memilih menghentikan mobilnya sedikit jauh dari lingkungan hotel, namun masih cukup jelas untuk melihat orang keluar masuk dari pintu utama hotel tersebut. Rio, ya sayang, aku mencintaimu. Hening sesaat. Aku juga. Sambungan telepon pun terputus, entah siapa yang memutuskannya lebih dulu. Jenny memejamkan matanya. Jantungnya kini makin berdebar tidak karuan setelah mendengar suaminya membalas kata cintanya dengan sedikit ambigu. Sesaat kemudian dia kembali membuka matanya dan mengalihkan kembali perhatiannya ke arah hotel. Dek. Benar dugaannya. Rio terlihat turun dari mobil dan tak lama setelah itu, sosok wanita yang sangat familiar itu ikut turun dan menyusul Rio. Ella. Jenny masih mengamati apa yang dua orang itu lakukan di hotel. Bukankah mereka seharusnya ada di luar kota untuk proyek yang mereka tangani? Lantas, mengapa mereka di sini? Atau apa mungkin mereka sedang mampir lantaran ini bertemu dengan klien mereka di hotel itu? Iya, mungkin saja mereka akan bertemu dengan rekan bisnisnya. Pikiran Jenny berkecamuk. Ia mencoba tetap berpikir positif dan percaya kepada suami dan sahabatnya. Tapi semakin dia meyakinkan dirinya, ia justru tertampar realita yang sebenarnya. Dan tanpa sadar, kini air matanya bahkan sudah berhasil membasahi pipinya. Dengan mata kepalanya sendiri, dia melihat suaminya menggandeng tangan sahabatnya dengan begitu mesra. Bukan cuma itu saja, laki-laki itu bahkan melayangkan sebuah ciuman mesra di pucuk kepala Ella. Rio dan Ella, sekretaris dan atasan. Bukankah apa yang mereka lakukan cukup intim jika itu hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan? Bahkan jika itu dikatakan sebagai hubungan antara dua orang sahabat, hal seperti itu tidak harus terjadi. Siapapun yang melihatnya jelas sudah bisa menebak jika keduanya memiliki hubungan di luar hubungan mereka yang katanya sebatas atasan dan bawahan atau sebatas sahabat. Jenny bergegas turun dari mobilnya tak lama setelah Rio dan Ella masuk ke dalam hotel. Dengan langkah cepat dia berusaha menyusul berharap tidak kehilangan jejak dua manusia itu. Sementara Rio dan Ella sudah berada di dalam lift menuju lantai di mana mereka akan menghabiskan waktu bersama. Lantai 10 adalah tujuan mereka. Benda yang menyerupai kotak besi itu membawa keduanya ke lantai 10. Jenny yang sudah berada di depan lift segera menyusul dan mengikuti kemana mereka akan pergi dengan menggunakan lift yang berbeda. Sepanjang lift bergerak ke atas, Jenny terus meyakinkan dirinya bahwa apa yang dia lihat hanya mimpi. Semua itu tidak benar. Lalu jika semuanya itu tidak benar, untuk apa dia ada di sini? Bukankah tujuan awalnya dia keluar rumah hari ini adalah menghadiri acara reuni yang mungkin sudah berlangsung sekarang? Pikiran yang kalut benar-benar membuatnya lupakan tujuan utamanya hari ini. Bahkan ponsel yang ia taruh dalam tas kecilnya tak henti-hentinya bergetar. Ia tahu jika temannya lah yang menghubungi dan dirinya sama sekali tidak berniat untuk mengangkat atau menjawab panggilan itu. Dia kini terlalu fokus dengan objek yang mengusik pikirannya hari ini. Pintu lift terbuka, Jenny kini sudah sampai di lantai 10. Matanya masih menyelusuri lorong, mencoba menebak kamar mana yang ditempati suami dan sahabatnya itu. Bermodal keyakinan, ia melangkah dengan perlahan, berusaha sebaik mungkin berharap kehadirannya tidak diketahui oleh Rio. Langkahnya terhenti saat netranya menangkap sosok bayangan yang ia yakini adalah suaminya masuk ke dalam salah satu kamar yang terletak di ujung koridor. Ia mendekati kamar itu. Beruntung pintunya masih belum tertutup secara sempurna. Hal itu mempermudah Jenny untuk memastikan siapa gerangan yang ada di ruangan tersebut. Tangannya mengepal sempurna meremas ujung dress yang ia kenakan manakala ia melihat sosok Rio sedang memeluk Ella sambil berciuman dengan penuh gairah. Tubuh mereka merapat tanpa celah. Tangan Ella kini melingkar sempurna di leher suaminya. Mereka melakukannya terburu-buru. Bahkan mereka tidak menyadari jika sepasang mata kini tengah berdiri menyaksikan setiap adegan yang mereka lakukan. Jenny mematung, kakinya melemas, rasanya sudah tidak bisa bertumpu lagi. Tulangnya terasa remuk,
Air matanya kini sudah terjun bebas seiring hatinya yang benar-benar hancur. Dia bisa melihat dengan jelas bagaimana dua manusia yang ada di depannya melakukan hal tak senonoh. Bahkan Rio sang suami sendiri yang mendominasi permainan mereka. Jenny berbalik. Dirinya sudah tidak sanggup menyaksikan pengkhianatan suami dan sahabatnya sendiri. Dadanya sudah cukup sesak karena kejadian ini. Rasanya sangat sakit. Sakit sekali. Hatinya seakan dihantam batu yang begitu besar sampai sekujur tubuhnya benar-benar hancur dan remuk. Dengan langkah gontai dia meninggalkan tempat itu, mencoba berpegangan pada dinding koridor, berharap dia bisa sampai ke lantai bawah dan segera meninggalkan tempat terkutuk itu. Ia terus melangkah menuju lift, air matanya tak henti-henti mengalir. Bahkan saat sudah berada dalam lift pun, air matanya masih belum berhenti. Jenny terus menangis mengingat apa yang ia lihat beberapa saat yang lalu. Ia menangis dalam diam. Hatinya benar-benar runtuh. Ia sekali lagi dikecewakan oleh keadaan. Dia kembalikan merasakan patah hati untuk yang kedua kalinya setelah kedua orang tuanya meninggal. Jenny terus menangis sepanjang lift yang membawanya turun ke lantai dasar. Ia bahkan tidak menyadari jika sejak awal dia masuk dalam lift, sudah ada sepasang mata yang terus menatap iba kepadanya. Tak lama pintu lift terbuka. Jenny berjalan meninggalkan tempat itu. Dia sudah seperti boneka hidup berjalan dengan tatapan kosong. Bahkan dirinya kini tidak peduli bagaimana tanggapan orang-orang yang melihat keadaannya saat ini. Bahkan sosok yang bersamanya dalam lift juga masih menatap kasihan kepada wanita itu. Menyedihkan. Sesuai dengan janjinya kepada istrinya tadi di telepon, Rio benar-benar pulang menjelang makan malam. Ia segera menghampiri istrinya begitu melihat wanita berparas cantik itu tengah asyik menyiapkan makan malam untuk mereka. Sayang, tubuh Jenny seketika menegang begitu mendengar suara bariton suaminya menyapa gendang telinganya. Laki-laki itu terus mendekat, kedua tangannya kini memeluknya dari belakang. Salah satu perlakuan manis yang disukai oleh Jenny dari suaminya adalah ketika laki-laki itu memeluknya dari belakang dengan penuh kasih sayang. Tapi itu sebelum ia mengetahui pengkhianatan yang dilakukan suaminya. Dan sekarang pelukan itu begitu sangat menjijikan baginya. Kau sudah mandi? Pertanyaan aneh yang membuat kening Rio mengerut. Menyadari pasti suaminya bingung akibat pertanyaan yang dia ucapkan, akhirnya Jenny mencoba berekspresi seperti biasa dan segera mengubah posisinya menghadap suaminya. Maksudku kau mandi dulu, setelah itu kita makan. Aku sudah masak makanan kesukaanmu. Baiklah sayang. Rio mencium pipi Jenny sebelum dia meninggalkan wanita itu. Wanita itu terduduk, dia mencoba menenangkan dirinya kembali. Meski ingatan kejadian tadi siang masih terngiang-ngiang di kepalanya, tapi kali ini ia ingin mencoba bersabar. Ia tidak mau terburu-buru mengambil tindakan. Oke, kali ini saja Rio. Aku mohon sekali saja. Aku akan memberimu kesempatan untuk memperbaiki dirimu. Aku yakin apa yang kau lakukan hanya kekhilafan. Aku memaafkanmu, aku akan memperbaiki diriku. Aku akan berusaha menjadi istri yang baik supaya kau kembali kepadaku. Batinnya kembali bermonolog. Sama seperti malam-malam sebelumnya, setelah makan malam, mereka kembali menghabiskan waktu bersama dengan menonton TV, sembari sesekali mengobrol ringan dan menceritakan tentang apa saja kegiatan yang mereka lakukan hari ini. Cara Rio menanggapi setiap Jenny bercerita benar-benar membuat wanita itu lupa jika semua yang dilakukan oleh suaminya hanya kepalsuan. Jenny kembali larut dan melupakan sejenak kejadian tadi siang, sampai dirinya tersadar dan mulai berpikir sejak kapan suami dan sahabatnya menjalin hubungan. Apa dirinya kurang perhatian sampai laki-laki itu berpaling kepada Ella? Tapi bukankah dia selalu memuji dirinya setiap saat mereka selesai berhubungan intim? Jenny benar-benar tenggelam dengan pemikirannya. Dirinya bahkan tidak sadar jika Rio kini mengelus pipinya. Sayang, kau menangis? Jenny meraba pipinya entah sejak kapan sudah basah. Dengan cepat dia menghapus cucuk air matanya.
Begini nih akibatnya kalau kau keseringan menonton drama. Jenny hanya tertawa kecil menanggapi perkataan suaminya. Kalau begitu matikan TV-nya ya. Kita istirahat. Aku benar-benar lelah hari ini sayang. Jenny hanya mengangguk dan mengikuti perkataan suaminya. Setelah itu mereka masuk kamar dan beristirahat. 2 hari kemudian Jenny menatap diri dalam pantulan cermin kamar mandinya. Dirinya masih tidak mengerti di mana letak kekurangan dan apa kesalahan yang dia lakukan selama ini sampai suaminya tega mengkhianatinya. Dia bahkan mencurahkan semua kasih sayang dan perhatiannya semata-mata hanya untuk laki-laki itu. Dia benar-benar mendewakannya dan harusnya Rio bersyukur atas itu. Laki-laki itu bahkan selalu memuji dirinya cantik. Jenny masih bisa melihat sisa percintaannya tadi pagi dengan suaminya itu. Dia masih bisa merasakan setiap sentuhan yang diberikan kepadanya, namun tidak dengan hatinya. Hatinya seakan sudah menolak perlakuan laki-laki itu kepada tubuhnya. Hatinya terasa kosong. Setiap sentuhan Rio bagikan tusukan pedang yang terus melukai dan menyayat hatinya. Jika sebelum kejadian kemarin dia masih bisa menikmati dan mendesah di bawah kungkungan suaminya, namun tidak kali ini. Dirinya merasa dinodai, apalagi potongan-potongan kejadian kemarin masih terngiang-ngiang dalam pikirannya, di mana suaminya yang selama ini dia banggakan dan ia dewakan dengan penuh gairah bercinta dengan wanita lain. Di mana letak kekuranganku Rio? Batinnya. Hari ini Jenny ingin mencoba memperbaiki kesalahannya meski dia sendiri tidak tahu di mana letak kesalahannya. Ia berniat untuk datang ke kantor suaminya dan mengajaknya untuk makan siang bersama dengan kotak makanan yang sudah dia siapkan sejak tadi. Tapi namanya takdir. Siapa yang tahu? Mungkin memang benar jika takdir sudah tidak menginginkan mereka bersama. Dan sekali lagi Jenny kembali dikejutkan dengan kejadian yang tak terduga. Jenny lagi-lagi melihat mobil suaminya itu melaju tepat tak jauh dari mobil berada. Dengan segera dia meraih ponselnya dan menghubungi suaminya. "Iya sayang, ada apa?" tanya Rio begitu panggilan tersambung. "Sayang, aku ingin mengajakmu makan siang bersama hari ini. Apa kau ada waktu?" "Waduh, maaf sayang, sepertinya tidak bisa. Aku sedang berada di luar kota dengan rekan kerjaku." "Baiklah sayang, kalau begitu aku menunggumu di rumah saja ya." "Baiklah sayang, aku akan pulang tepat waktu." Belum sempat Jenny mengiyakan perkataan suaminya, laki-laki itu sudah mematikan teleponnya terlebih dahulu. Dia tidak ingin curiga, tapi dorongan dari dalam hatinya sangat besar, sehingga dia memutuskan untuk mengikuti kemana perginya mobil yang dikendarai oleh suaminya itu. Hampir setengah jam dia mengikuti mobil itu. Jenny menghentikan mobilnya begitu melihat lagi-lagi mobil suaminya memasuki area hotel yang sama. Lagi-lagi dia dipermainkan oleh keadaan. Untuk yang kedua kalinya, ia kembali harus melihat apa yang dia lihat kemarin. Rio dan Ella kembali berjalan memasuki hotel. Jenny sudah bisa menebak apa yang akan terjadi dengan keduanya begitu melihat mereka berdua berjalan memasuki lobi hotel. Sialan. Hanya satu kata umpatan yang terus ia ucapkan selama perjalanan. Ia menghentikan laju mobilnya di pinggir jalan yang cukup sepi. Jenny turun dari mobil dengan perasaan kesal. Ia membiarkan angin menerpa wajahnya, berharap bisa membawa kesedihannya pergi. Jenny menghela nafas sedalam-dalamnya, kemudian membuangnya dengan kasar. Ia lakukan berkali-kali sampai dia merasa amarah dalam dirinya sudah cukup mereda. Ia melihat di sekitarnya hanya ada hamparan ilalang dengan beberapa rumah warga yang jaraknya tidak terlalu berdekatan dan sebuah minimarket kecil yang terletak di seberang jalan. Aku bahkan tidak sadar bisa sampai di sini. Ia cukup menikmati pemandangan yang tersuguh di depannya sampai pada akhirnya matanya tertuju pada sosok seorang pria yang tengah duduk di pinggir jalan tepat di depan minimarket dengan tampang lusuh dan sesekali menyeka keringat dari wajahnya. Pria itu memakai pakaian yang sedikit lusuh dan keringat yang bercucuran dari dahinya membuat Jenny kasihan melihatnya. Kasihan sekali. Padahal dia cukup manis. Karena merasa kasihan, Jenny kemudian teringat dengan bekal makanan yang akan diberikan oleh suaminya tadi.
Ia kemudian membuka mobil dan segera mengambil bekal tersebut dan tak lupa sebotol air mineral. Ia lalu bergegas menghampiri pria itu. "Ini buatmu." Jenny menyodorkan kotak makanan itu di depan wajah pria tersebut. Namun bukannya mengambil, pria asing itu justru menatapnya dengan tatapan aneh. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao. Oke, untuk kali ini 1 jam dulu kali ya, tipis-tipis dulu lah. Oke, and see you. Bye-bye.